Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini, beliau Ibu Harliana MPD. Perkenalkan, nama saya Mamul Ummi Hikmah. Dan saya Aisyah Laila. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kami, sehingga kami masih berada dalam keadaan sehat walafiat dan mampu menyelesaikan tugas laporan hasil observasi ini. Kami akan mempresentasikan laporan hasil observasi kami berdua. Lokasi yang kami pilih untuk observasi adalah TK Burhanul Abror, yang mana TK Burhanul Abror bertempat di Rawan Barat, Besuki, Kabupaten Situbondo. Nah, TK Burhanul Abror berada di bawah naungan Pondok Pesantren Burhanul Abror. Pondok Pesantren Burhanul Abror diasuh oleh beliau Kiai Haji Faikun Nuha Mubarak Mutakir, SSI. Kepala TK Burhanul Abror beliau adalah Bapak Ansori SPD. Topik pertama yang akan kita bahas adalah mengidentifikasi pengertian dan jenis alat permainan. Definisi bermain anak usia dini adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk menumbuhkan kesenangan dan mengembangkan imajinasi pada anak. Alat yang digunakan untuk bermain yaitu ada dua bagian. Yang pertama ialah alat permainan outdoor. Alat permainan outdoor ialah alat yang digunakan di luar ruangan, seperti ayunan, ayunan berhadapan, perosotan, dan komedi putar atau mangkok putar. Yang kedua adalah alat permainan indoor. Nah, alat permainan indoor ialah alat yang digunakan di dalam ruangan, seperti puzzle, balok angka dan huruf, Lego, menyusun kosakata, dan alat permainan edukatif dari bahan bekas dan bahan alamiah. Yang kedua itu menjelaskan standar minimal sarana bermain PAUD. Yang pertama yaitu ruang bermain, yang kedua alat bermain yang sesuai dengan kebutuhan dan karakter anak, dan yang ketiga yaitu area bermain luar dan dalam ruang. Yang ketiga, kita akan menjelaskan standar minimal prasarana di PAUD. Nah, standar minimal prasarana di PAUD tersebut sudah sedikit memadai. Nah, yang pertama, PAUD tersebut memiliki dua ruangan, yaitu dua bagian kelas. Yang pertama rombel KB dan PAUD. Yang kedua, PAUD tersebut memiliki ruang kantor dan ruang perpustakaan. Yang ketiga, PAUD tersebut memiliki kamar mandi yang layak dan ruangan dalam maupun luar untuk aktivitas anak. Yang keempat, PAUD tersebut menyediakan alat permainan yang layak untuk anak, baik itu alat permainan indoor dan alat permainan outdoor. Yang keempat yaitu menjelaskan pengertian dan fungsi lingkungan. Lingkungan adalah suatu tempat untuk anak usia dini bermain, belajar, dan mengenal pada alam yang ada di sekitarnya. Sedangkan fungsi dari lingkungan itu sendiri yaitu untuk mengenal pada anak usia dini, untuk berproses, belajar, bermain, dan beradaptasi untuk perkembangan anak. Kelima ialah jenis dan syarat bermain dan belajar. Jenis bermain dan belajar yaitu pertama ada bercerita. Bercerita dapat mengembangkan kemampuan bahasa anak. Yang kedua ialah menggambar. Menggambar ialah dapat mengembangkan konsentrasi dan percaya diri pada anak. Yang ketiga ialah mewarnai. Mewarnai dapat mengembangkan emosional anak seperti kesabaran dan kreativitas. Nah, yang keempat ialah permainan konstruktif seperti bermain balok dan angka. Yang kelima ialah permainan kerjasama seperti menyusun lingkaran menggunakan balok bersama-sama. Syarat bermain dan belajar. Syarat bermain belajar yang pertama adalah pembentukan atau bidang sesuai keinginan anak. Yang kedua ialah membuat kesepakatan terlebih dahulu sebelum bermain dan belajar. Yang ketiga ialah tidak mengganggu teman. Yang keempat adalah tidak boleh berebut. Yang keenam yaitu menjelaskan prinsip dan hal yang perlu diperhatikan dalam penataan lingkungan bermain dan belajar. Yang pertama yaitu merangsang anak supaya mau berkreatif atau berkreasi dalam lingkup sekolah di waktu pembelajaran atau sewaktu pulang. Yang kedua, mewujudkan semangat belajar. Dan yang ketiga, mampu mengembangkan daya fantasi.
Yang keempat, mampu mengembangkan daya pikir, daya cepat, aspek bahasa motorik, dan keterampilan. Yang kelima yaitu mampu mengembangkan panca indera anak secara bersamaan, sehingga seluruh aspek perkembangannya dapat tumbuh dan berkembang dengan sempurna. TK Burhanul Abror ini masih baru berjalan 5 bulan terakhir. Demikianlah presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dari awal sampai akhir, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.